udah saling sapa nih, tapi langsung minta adik-adik sapa dulu nih yang ibadah bareng sama adik-adik, mama, papa, atau adik atau kakak yang sekarang ibadah sama adik-adik. Tapi loh jangan lupa kita juga harus sama Tuhan. Oh iya, karena hari ini hari Minggu kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Mari adik-adik kita pujikan selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan atas hari baru yang Engkau sediakan. Terima kasih ya Tuhan, Kau masih memberi kami kesempatan untuk beribadah kepadamu. Tuhan, pada hari ini kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Sertai ibadah kami ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mel, Dr. Stefani mau tanya nih. Apa Kalau Dr. Mel dikasih pilihan mau jalan-jalan ke mall atau bantu mama pergi ke pasar? Kayaknya Dr. Iman lebih pilih jalan-jalan ke mall deh Kalau disuruh milih mainan yang biasa atau mainan yang kayak mobil-mobilan ada remote-nya itu? Wah ya lebih enak yang ada remote-nya dong Tapi dari semua itu kan Dr. milih mainan, jalan-jalan ke mall. Kalau disuruh milih mau itu semua atau mau beribadah? Nah, adik-adik mau tahu nggak jawabannya? Nah, kalau mau tahu jawabannya, langsung ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita pujikan mengikut Yesus keputusanku. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan. Mama Papa bisa menolong anaknya untuk mentransferkan persembahannya melalui rekening gereja atau adik-adik bisa simpan dulu persembahannya. Nanti ketika ibadah tatap muka bisa diberikan kepada lause-lause yang ada. Nah, sambil kita memberikan persembahan, kita pujikan kasih-Nya seperti sungai. Ini yang terbaik dari kami Tuhan, biarlah persembahan kami ini boleh berguna bagi gerejamu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan hati, siapkan telinganya untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan jangan lupa Alkitab dan juga buku catatannya juga disiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan baca kitab suci. Halo adik-adik, sudah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi adik-adik di rumah harus sudah menyiapkan Alkitabnya dan buku catatan mingguannya dan juga alat tulisnya. Nah, kalau sudah siap semua, kita mau berdoa dulu ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa, kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan.
Tuhan berkatilah setiap kami supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berkatilah juga hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ada satu gambar buat adik-adik. Coba dilihat dulu ini gambarnya. Kira-kira gambar apa? Ya, ada pertumbuhan manusia dari bayi sampai dia sudah dewasa. Kalau kita lihat ada anak bayi yang masih belum bisa bicara, yang masih belum bisa berjalan. Bisanya cuma apa kalau anak bayi? Pasti cuma nangis, mau minta susu aja gitu ya. Nah, ketika manusia ini bertumbuh sampai dewasa, bisa jalan, bisa bicara, nah siapakah yang merawat mereka, adik-adik? Ya, yang merawat adalah orang tua. Ketika kita masih bayi, orang tua kita yang merawat kita, adik-adik. Memberikan susu, memberikan makan, mengajarkan kita untuk berjalan dan berbicara. Tapi bukan hanya orang tua kita saja yang merawat kita, ada juga yang merawat kita. Siapa, adik-adik? Ya, itu adalah Tuhan. Tuhan juga merawat kita, adik-adik. Merawatnya bagaimana loh? Hari ini kita masih sehat ya. Kalau waktu kita masih kecil nih, kita sakit. Kalau sakit kita bisanya cuma nangis. Tapi ada Tuhan yang menyembuhkan kita. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang Yesus yang memberkati anak-anak kecil, adik-adik. Yang sudah bisa baca Alkitab, kita buka Alkitabnya ya. Di kitab Lukas pasal 18 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Lukas 18 ayat 15 sampai 17. Saya bacakan untuk kita semua, adik-adik di rumah juga bisa mengikuti ya. Yesus memberkati anak-anak. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Nah, adik-adik, saya mau cerita tentang firman Tuhan hari ini. Suatu ketika ya adik-adik, Tuhan Yesus sama murid-muridnya ini datang ke satu tempat, ke tempat yang lain. Kira-kira ngapain ya mereka? Ya adik-adik, Tuhan Yesus ini mengajarkan firman Tuhan kepada orang banyak. Jadi Tuhan Yesus itu datang dari satu kota ke kota yang lain. Nah, suatu hari ketika Yesus mengajar, banyak orang yang datang, adik-adik. Ada orang dewasa, ada kakek, ada nenek, ada mama-mama, ada papa-papa, semua datang, adik-adik, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk melihat Tuhan Yesus mengajar. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus masih di kota, kita namakan kotanya A ya, adik-adik. Tuhan Yesus mengajar di kota A nih. Setelah itu Tuhan Yesus mau ke kota B. Nah, ada satu keluarga di kota B ini yang di situ keluarganya itu banyak anak kecilnya. Jadi ada mama, ada papa, ada orang-orang tua juga, ada banyak. Tapi lebih banyak anak-anak kecilnya. Nah, ketika tetangga-tetangganya itu bilang, Tuhan Yesus mau datang loh ke kota kita. Kita harus menyambutnya karena dia mau mengajar. Kita harus melihat dia memberitakan firman Tuhan. Nah, ketika keluarga yang di kota B ini mendengar hal itu, mereka berpikir, wah, kalau Tuhan Yesus datang ke kota kita, kita harus juga menemui Tuhan Yesus. Kita harus membawa anak-anak kecil ini supaya Tuhan Yesus mau memberkati anak-anak ini. Nah, ketika Tuhan Yesus berjalan bersama murid-muridnya ke kota B, adik-adik, banyak sekali orang yang datang, bergegas datang ya. Dan keluarga ini juga, adik-adik, bersiap-siap untuk datang menemui Tuhan Yesus. Ketika satu keluarga ini datang, berjalan, sudah melihat dari jauh, sudah banyak orang yang berkerumun ya adik-adik.
ketika mereka datang, tiba-tiba murid-murid Tuhan Yesus menghalangi mereka, memarahi mereka ya adik-adik. Kamu ngapain maju-maju? Sudah di sini saja, jangan dekat-dekat sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sedang sibuk. Nah, mendengar hal itu, Tuhan Yesus memanggil muridnya. Sini, biarkan anak-anak kecil itu datang sama aku. Nah, ketika Tuhan Yesus berbicara seperti itu, akhirnya satu keluarga ini bisa dekat sama Tuhan Yesus ya, duduk dekat sama Tuhan Yesus, mendengarkan Tuhan Yesus memberitakan firman Tuhan. Lalu kata firman Tuhan seperti apa adik-adik? Coba kita baca di ayat yang ke-17 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Kita baca ayat yang ke-16 yang atasnya ya. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Nah, Tuhan Yesus itu sayang ya sama anak-anak kecil adik-adik. Nah, kenapa Tuhan Yesus kok sayang sama anak-anak kecil? Kenapa Tuhan Yesus kok suka sama anak-anak kecil? Anak-anak kecil ini pikirannya nggak tahu apa-apa ya adik-adik. Apapun yang dia butuhkan, dia pasti minta sama orang tua. Nah, Tuhan Yesus suka dengan orang-orang seperti itu. Ketika kita membutuhkan sesuatu, ketika kita ingin ini, ingin itu, tapi kita nggak bisa kesampaian, kita itu harus minta sama Tuhan Yesus. Bukan hanya anak kecil aja, orang-orang yang sudah remaja, sudah dewasa, itu juga seperti itu. Tuhan Yesus mau manusia yang seperti itu adik-adik. Jadi, ketika kita membutuhkan sesuatu ya, kan kita adalah manusia yang lemah adik-adik. Ketika kita sakit, apa yang kita butuhkan? Pasti kita butuh kesembuhan ya. Nah, ketika itu Tuhan mau kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, berikan aku kesembuhan. Nah, Tuhan pasti memberikan kita sembuh ya adik-adik. Terus apalagi? Ketika kita sedang susah, Tuhan, ini loh, aku ini dapat tugas ini, aku belajar ini hari ini, tapi kenapa aku nggak bisa-bisa ya Tuhan? Nah, ketika kita berdoa seperti itu, Tuhan akan mendengarkan adik-adik. Dan Tuhan juga akan menolong kita. Tuhan akan menolong kita supaya kita bisa mengerti materi pelajaran apa hari ini yang kita pelajari. Nah, bukan hanya asal belajar aja terus nggak ngerti, ya udah nggak ngerti, nggak usah dipelajari lagi, nggak gitu ya adik-adik. Nah, hari ini kita belajar bahwa meskipun kita mau masih bayi, mau kita sudah bisa berjalan, sudah bisa berbicara, kita sudah besar, sudah dewasa ya adik-adik, kita itu tetap harus mengandalkan Tuhan karena kita adalah manusia yang lemah, tidak bisa apa-apa tanpa campur tangan Tuhan. Ketika kita lemah, kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Baik itu kita sudah dewasa, kita jangan pernah melupakan Tuhan adik-adik. Kalau misalkan kita banyak masalah, kita harusnya datang kepada Tuhan, berdoa supaya Tuhan menolong kita. Nah, firman Tuhan sampai sini adik-adik. Intinya firman Tuhan hari ini, kita adalah manusia yang lemah. Jadi, kita tetap membutuhkan pertolongan Tuhan. Apapun yang kita pergumulkan saat ini ya, kita adalah manusia yang lemah. Nah adik-adik, sekarang kita mencatat catatan mingguannya ya. Untuk adik-adik yang kelas 1 sampai adik-adik yang kelas 6, dicatat catatan mingguannya. Nah, kalau sudah, jangan lupa dihafalkan ayat hafalannya ya. Oke, sekarang sebelum kita mengakhiri firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa dulu. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini yang sudah kami dengarkan. Tuhan berkatilah setiap kami Tuhan, apapun keadaan kami adalah manusia yang lemah. Kami adalah manusia yang membutuhkan Tuhan. Tuhan, tolonglah setiap kami supaya kami tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah kami. Biarlah kami boleh beribadah dengan baik.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Jangan lupa firman Tuhan yang sudah diberitakan dilakukan di kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita pujikan terima kasih Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.